Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Curah hujan tinggi menyebabkan sungai di Lamongan meluap dan membuat 2 titik tanggul jebol. Akibatnya puluhan hektar tambak ikan milik warga terendam banjir dan mereka terancam merugi. Curah hujan tinggi di wilayah Lamongan Selatan menyebabkan sungai Pelalangan meluap. Akibatnya 2 titik tanggul di desa Tambak Plosok, Kecamatan Turi jebol. Jebolnya 2 titik tanggul ini karena tidak bisa menahan derasnya air sungai, sehingga air dengan cepat menggenangi areal tambak ikan milik warga. Akibatnya puluhan hektar tambak ikan terendam banjir. Padahal tambak sudah ditanami ikan yang sudah berusia 2 bulan dan siap dipanen, sehingga para petani tambak terancam merugi. Hujan deras Pak, dari tadi malam itu, jadi debit airnya dari wilayah di desa-desa di selatan desa Tambak Plosok mengalirnya ke desa Tambak Plosok ini Pak, mengakibatkan air meluber, jadi ada tanggul yang jebol Pak. Ada 2 titik di desa Tambak Plosok. Dengan panjang berapa Pak? Yang satu kurang lebih 9 meter dan yang satu kurang lebih 15 meter Pak. dengan lebar sama? Dengan lebar 6 Pak. 6. Terus ini dampaknya apa ini Pak kalau sudah ini jebol ini meluber? Sangat luar biasa Pak. Ini perekonomian di desa Tambak Plosok bisa terganggu lah karena banyak tanah atau tambak yang terendam air Pak. Sudah diisi dengan ikan tambaknya ini? Sudah, rata-rata sudah isi ikan semua. Untuk menanggulangi tanggul jebol, petugas BPBD Lamongan sementara menggunakan anyaman bambu. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan anak sungai Bengawan Solo meluap tidak mampu menahan tingginya debit air. Akibatnya 5 desa terendam banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Bojonegoro terjadi mulai Senin sore hingga Selasa dini hari, sehingga membuat anak sungai Bengawan Solo meluap dan tidak mampu menahan tingginya debit air. Akibatnya 5 desa terendam banjir, yakni Desa Ngumpak Dalem, Desa Pacul, Desa Sukorejo, Desa Sembung, dan Desa Wedi Kalianyar. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 50 cm, sehingga membuat air banjir masuk ke ratusan rumah warga. Banjir mulai jam berapa ya? Jam 9.30. Jam 9.30 ya? Ya, sampai pagi biasanya surut. Ini ternyata tidak surut-surut, tambah banyu kiriman dari selatan. Selatan ya? Dari Dander. Ini setinggi apa Pak? Setinggi sekitar 50 cm. Banyak yang kemasukan rumah-rumah? Semua kemasukan, blok B, blok D, kemasukan semua BTN yang blok utara. Ini paling besar ya banjir? Paling besar tahun ini, banjir paling besar tahun ini. Banjir disebabkan luapan Sungai Bengawan Solo yang dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Kita ke informasi ringan saudara, perayaan Imlek membawa berkah bagi perajin pernak-pernik. Salah satunya seorang pria di Blitar yang memproduksi tas model lampion. Jelang datangnya perayaan kaum Tionghoa ini, ia kebanjiran pesanan, meningkat 50% dibanding hari biasanya. Inilah tas model lampion kreasi Andreas Prasetyo warga desa Sanan Kulon, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Tas berbahan dasar kain Oscar ini sengaja dibuat untuk menyambut momen Hari Raya Imlek. Dalam proses pembuatannya, kain jenis Oscar yang telah diprint, dipotong lalu dijahit sesuai pola yang ditentukan. Dalam proses akhir, dihias dan dipasangi rantai emas. Tas yang memadukan warna merah dan emas merupakan ciri khas kaum Tionghoa yang banyak dijumpai saat perayaan Imlek. Andreas Prasetyo, pengrajin tas lampion, mengaku dirinya terinspirasi membuat tas lampion karena perayaan Imlek identik dengan berburu angpau. Banyaknya angpau membuat kalangan warga Tionghoa membutuhkan wadah atau tempat untuk menyimpan angpau yang didapat. Imlek selalu diwarnai dengan kegiatan
bersilaturahmi ke keluarga dan yang lain-lain. Dan Imlek selalu identik dengan pemberian angpau kepada anak-anak atau saudara-saudara yang belum menikah. Nah, oleh karena itu kita mengambil kesempatan itu agar angpau-angpau yang diterima oleh anak-anak itu bisa terorganisir dan dapat tempat dengan baik. Makanya kita bikin tren tahun ini tuh adalah tas lampion semacam ini. Jadi tradisi Imleknya atau tradisi Cinanya itu akan kelihatan sekali dengan adanya lampion ini yang dibawa sama anak-anak ketika bersilaturahmi ke keluarga. Selain dari konsumen lokal, tas lampion kreasinya juga dipesan konsumen luar daerah, seperti dari Bogor dan Jakarta. Satu buah tas lampion dijual 80 hingga 120 ribu rupiah, sesuai besar kecilnya ukuran tas. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Usai pariwara akan ada informasi penyu hijau langka ditemukan nelayan di sekitar pintu air Pantai Wisata Kenjeran, Surabaya. Tetaplah bersama kami.